Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke bagian kedua dari video praktikum pemrograman web ke-9. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan string dan pemformatan tanggal dan waktu dalam bahasa pemrograman PHP. Ini ada cukup panjang ya, ada beberapa bagian. Kita langsung mulai saja untuk yang bagian pertama, pengolahan string atau untaian karakter. Jadi untuk bahasa pemrograman PHP ini ada ada banyak cara untuk menulis atau menyatakan sebuah string. Yang pertama dengan petik tunggal dan ganda. Nah, nanti ini yang pertama ini seperti biasa pakai petik tunggal ini. Nah, ini satu baris biasa. Kemudian string itu dalam PHP bisa ditulis seperti ini. Nanti dianggap sebagai baris baru atau karakter new line. Seperti ini. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain mungkin yang nanti ketika ada tanda petik seperti ini harus ditutup dulu baru diganti baris. Nah, kalau ini bisa langsung. Nah, kemudian ini pakai petik ganda. Jadi ada dua cara ya, pakai petik sama petik ganda. Bedanya apa gitu kan? Sebelum ke perbedaannya mungkin kita ini dulu ya. Jadi kalau menggabungkan beberapa teks atau beberapa hal ya yang ingin diubah menjadi teks, itu pakainya titik. Jadi mungkin kalian pakai C++ sebelumnya atau pakai Java itu kan pakai tanda tambah ya. Ini pakai tanda titik untuk menggabungkan teks. Jadi berbeda dengan pertambahan lainnya. Nah, seperti ini. Perbedaannya adalah untuk petik 2, jika ada variabel di dalamnya, nanti akan diganti dengan nilai variabel itu. Jadi ketika diawali dolar seperti ini, nah ini nanti bakal langsung dianggap ya teks bakal diganti 90 ini nilai variabelnya. Berbeda dengan tanda petik tunggal. Kalau petik tunggal, tanda dolar ini ya tidak berat ya tanda dolar tidak bermakna variabel nilai seperti itu. Dan juga tanda ini, baris baru ini tuh tidak dianggap ya, jadi tetap seperti ini biasa. Nanti kita bakal lihat. Kemudian kalau misalkan harus pakai tanda petik tunggal, nanti ya seperti tadi yang sebelumnya ini pakai tanda titik untuk menggabungkan teksnya. Gitu. Nah, juga untuk dalam suatu array atau larik ya, sebuah daftar ini, ketika menggunakan petik ganda nanti masih bisa ditulis seperti ini. Atau misalnya ada karakter yang atau yang lebih rumit itu nanti bisa dikeluarkan dengan tanda kurung kurawal ini. Dan juga kalau kalian perhatikan di sini tanda garing N ini, tanda baris baru ini ketika di dalam tanda petik ganda ini bisa dipakai ya. Jadi kita langsung lihat isinya. Nah, seperti ini. Nanti kalau kalian dilihat nih, nah ini kan ada karakter ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini kan ada ini. Nah, ini tidak apa ya istilahnya bocor lah, tidak diubah gitu. Nah, di sini seperti tadi ya, ini beberapa baris tadi itu memang ganti baris ya. Maksudnya ketika kita lihat hasilnya, mentahannya itu memang ganti baris. Hanya sih kalau dalam bahasa HTML mungkin kalian masih ingat itu ketika ada spasi apapun itu nanti berapapun jumlahnya bakal dianggap satu spasi tunggal. Misalnya ini tadi kan ada ganti baris ya. Kemudian nanti di sini berubah menjadi satu spasi gitu. Oke, itu untuk penulisan petik dengan petik tunggal dan petik ganda. Untuk selanjutnya ada namanya penulisan menggunakan HEREDOC dan NOWDOC ya. Jadi untuk HEREDOC itu caranya dengan ini tanda kurang dari 3 kali, kemudian ini teks penanda mulai dan akhir gitu. Ini anu ya, jadi nanti ini harus sama dengan si penutupnya. Dan penutup ini harus menjadi huruf pertama atau karakter pertama setelah baris baru. Jadi ketika seperti ini udah nggak mau gitu. Jadi harus di paling kiri. Nah, ini here dog itu sama dengan petik ganda ya. Jadi kalian masih bisa memasukkan ini nilai variabelnya dan ya ini baris baru itu. Nah, kalau now dog itu seperti petik tunggal. Nah, ini makanya diberi tanda petik tunggal ini, membedakan dengan here dog. Nah, kalau yang di sini
ya ini tanda dolarnya tidak diubah, kemudian ini nanti bakal menjadi teks biasa. Nah, oh iya, hilang itu. Nah, 90 ini diubah. Nah, ini variabelnya tidak diganti dan ini ya tidak ya dicetak apa adanya gitu. Oke, itu untuk sintaksis hidrogenodok ya. Kemudian untuk ini, oh iya jangan lupa kalian pastikan udah nyala dulu ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke pengolahan stringnya ya. Jadi ada banyak sekali fungsinya. Kalau kalian mau cari tahu itu bisa lihat daftarnya di sini. Ada banyak sekali. Terus untuk yang penjelasan string tadi juga ada di sini. Ya juga diambil dari sini sebenarnya. Nanti bakal ada di kolom deskripsi. Oke. Untuk yang bagian pertama nih, ya ini ada kalimat ini ya. Kemudian nanti ada beberapa perintah yang bisa dipakai. Yang pertama ada string to lower, ini berarti nanti mengubah semuanya menjadi huruf kecil. Kemudian string to upper ini menjadi ya huruf kapital atau huruf besar. Kemudian UC first ini hanya karakter pertama yang dikapitalkan dari teks itu, dari string itu. Nah, kalau UC word ini tuh mengapitalkan atau memperbesar huruf yang ada di awal tiap kata. Biasanya ini pemisahnya ada spasi, ada sama baris baru. Nah, ini strref ini untuk membalik. Jadi dibalik per huruf ya, per karakter. Kemudian ada strlen ini untuk mengambil panjang stringnya. Jadi kalau kita coba di sini, nah ini kecil semua, besar semua atau kecil kapital. Kemudian ini hanya besar pada karakter pertama dari string. Kemudian ini memperbesar semua tiap awal kata. Kemudian ini dibalik urutannya. Dan ini jumlah karakter yang ada pada teks ini. Gitu. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya nih, ada perintah add slashes. Jadi ini bakal menambahkan tanda garing. Jadi kan kalau misalnya kita punya teks seperti ini, kalau ini kan karena kita pakai tanda petik ganda, jadi tanda petik tunggalnya tidak bermasalah. Hanya saja kalau misalnya kita ubah ini jadi petik tunggal, nah ini kan bakal keluar ya. Jadi harus seperti ini. Nah, diberi tanda garing gitu. Nah, fungsi perintah ini untuk menambahkannya otomatis gitu. Nah, kalau ini untuk membuangnya. Jadi strip itu membuangnya. Membuang tanda garingnya itu tadi. Garis miring. Nah, ini. Jadi ketika ada tanda petik di sini nanti bakal diberi tanda garis miringnya. Garis miringnya yang kebalik, bukan yang backslash, bukan yang forward slash. Iya, kayaknya ini yang backslash. Oke. Itu. Kemudian selanjutnya ada ini. Jadi ada fungsi CHR ini tuh misalnya nanti ada suatu nilai, nah kemudian nanti nilai asli apa bakal diambil karakter dengan nilai asli yang sama gitu. Jadi ini dibuat contoh satu tabel ya, nanti isinya ada pengolahan ya, maksudnya untuk kok karakter-karakter dengan nomor asli itu. Nah, ya karena kalau tidak salah 32 karakter pertama ini karakter kontrol ya, jadi tidak muncul. Dan ini ada simbol-simbol, angka, huruf kapital, huruf kecil, dan ya ini karakter yang tidak didukung. Soalnya ini kalau tidak salah pakai pengodean UTF-8 ya, jadi memang karakternya bakal muncul seperti ini. Nanti ketika kalian pakai pengodean yang lain bakal berbeda munculnya, seperti itu. Dan nanti tiap browser beda-beda ya, ada di pengaturannya nanti. Oke. Kemudian selanjutnya untuk ini ada perintah strip tag. Jadi untuk membuang semua tag HTML yang ada dan tag PHP juga ya. Nah, kalau diberi argumen yang kedua ini berarti kecuali ini seperti itu. Nah, kalau HTML special source ini berarti mengubah karakter-karakter spesial menjadi karakter entitas HTML seperti itu. Nah, kalau yang HTML entities ini mengubahnya menjadi ya entity gitu. Jadi tidak ada yang ya misalnya kayak tadi kan kalau misalnya ada tanda
seperti ini kan nanti bakal dianggap tanda tag HTML ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya diubah nanti bakal ya hilang gitu. Nah, ini ya. Jadi jadi kan harusnya tebal sama miring ini ya. Nah, ini dibuang. Nah, kalau ini dibuang kecuali yang miring ini. Seperti itu. Nah, kalau ini semuanya ditulis. Ini sama ini ya untuk kasus ini memang hasilnya sama ya. Cuma nanti bakal ada perbedaan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk ini untuk penulisan bilangan ya. Jadi misalnya ada bilangan 12.345,67 ini harganya. Kemudian kita pakai fungsi namanya number format. Jadi untuk memformat bilangan ke dalam mengelompokkan dalam ribuan. Nah, ini juga bisa buat ribuan dan juga bisa untuk mengatur tanda pemisah pecahannya ya. Nah, kalau di sini kan number format ini hanya akan mengubahnya menjadi bilangan bulat karena nilai bawaan untuk angka di belakang komanya itu 0 seperti itu. Nah, ini kalau misalnya diatur menjadi 2 dan ini 2 dan ya pakainya koma dan titik ya seperti aturan WebI. Nah, ini kan pakai titik sama koma seperti itu. Kalau sebelumnya kan hanya pakai koma ya, penulisan bahasa Inggris Amerika seperti itu. Jadi bisa pakai number format. Kemudian kita coba perintah ini menyenangkan ini. Jadi nama fungsinya sih yang menyenangkan. Jadi explode ya. Jadi misalnya kita punya karakter ini tanah, air, api, udara. Nah, kita ingin mengubah ini menjadi daftar ya. Daftar ya tanah, air, api, udara seperti itu. Nah, fungsi explode ini akan memecah suatu teks berdasarkan suatu teks tertentu. Nah, misalnya saya ingin memisahkan ini tanah, air, udara ini berdasarkan tanda spasinya. Jadi tanda pemisahnya itu spasi seperti itu. Nah, nanti bakal dapat tarik ya. Nanti habis itu kita ambil indeks pertamanya seperti itu. Nah, ini cocok juga kalau misalnya kalian ingin mengolah alamat ya. Ini kan ada alamat nih. Nah, ini kemudian pakai koma spasi, koma spasi, koma spasi gitu kan. Nah, jadi kita bisa maksudnya dipisah dengan ini ya teks koma spasi ini. Kemudian nanti bisa pakai fungsi list. Fungsi list ini berguna untuk memasukkan variabel dari suatu larik. Misalnya, nanti kan bakal dapat ini, jalan ini, kemudian Kentingan, Jebres, Surakarta, dan Jawa Tengah. Ini nanti bakal jadi satu anggota atau satu elemen dari larik atau array itu tadi. Nah, nanti bisa langsung dimasukkan gitu. Jadi misalnya ini elemen yang pertama, ini elemen yang kedua, seperti itu. Mungkin kalian mungkin ada yang antara kalian ada yang pernah pakai Python ya. Nah, itu nanti biasanya kan ketika suatu fungsi punya keluaran array ya, nanti bisa kalian langsung tulis seperti ini sama dengan apa gitu. Nah, kalau dalam bahasa PHP bisa pakai fungsi list ini. Nanti bisa dapat ya lanjutannya itu. Nah, seperti ini ya. Jadi dipecah-pecah. Kalau kalian mau lihat hasilnya mungkin bisa pakai ini ya, var_dam ya. Nah, nanti kita bakal lihat daftarnya. Nah, ini jadi berupa array ya. Ada yang elemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk ini, kebalikan dari explode ya, implode atau join. Sebenarnya sama juga input. Nah, ini nanti ada 4 anggota ya, atau 4 elemen ini. Kemudian nanti bakal digabung. Dan pemisahnya atau lem mungkin ya, kebalikan dari pemisah. Itu adalah koma spasi ini. Jadi misalnya ini, nah tadi kan awalnya masih array atau larik ya, kemudian nanti digabung dengan pemisah ini atau ya penggandengnya itu koma spasi. Sinonimnya itu join, jadi hasilnya sama seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ini ada 3 fungsi khusus ini, ada str ini tuh mencari kemunculan pertama titik. Jadi nanti bakal teks itu nanti dipotong dimulai dari ya sejak ini ditemukan seperti itu. Kemudian ada strchr itu nama lainnya ya. Nah, kalau rchr itu dibalik, jadi memotong tapi berdasarkan
kapan ketemunya, tapi dari belakang gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya, nah ini kan mulainya di sini kan, karena tanda titik ini kemunculan pertamanya di situ gitu. Jadi nanti bakal dipotong dari sini ke belakang. Nah kalau RCHR itu dari belakang nih. Jadi dari belakang kita cari atau bisa dibilang kita pilih dari belakang sampai bertemu dengan yang dimaksud atau yang dicari seperti itu. Jadi beda urutan ya, arah pencariannya. Oke, selanjutnya ini ada word wrap, jadi bertugas untuk menggabungkan atau maaf bukan menggabungkan atau memotong berdasarkan lebarnya. Nah ini nanti bakal kita potong teks ini menjadi agar lebarnya tidak lebih dari 40 karakter gitu. Tapi nanti nah bisa nanti ya diambil spasinya ya. Jadi tidak memotong tengah kata gitu. Nah ini nanti hasil pemotongannya itu bakal disisipkan apa gitu. Oh tanda BR ini gitu. Jadi nanti kalau kita lihat, nah ini kan awalnya seperti ini masih satu baris kan. Nah kemudian nanti di sini bakal disisipkan itu tadi agar tidak lebih dari 40 karakter seperti itu. Nah kalau itu tadi kan pakai untuk memisahkan ya. Nah ini kalau misalnya kita punya teks tadi yang seperti yang di atas ini, nah ini yang ini tadi itu kan nanti munculnya kalau dalam bahasa HTML ya itu nanti kan bakal ya dalam satu baris seperti itu ya. Nah kalau yang di sini itu malah kita mengubah baris baru ini, karakter baris baru menjadi karakter elemen BR ya. Nah, jadi hasilnya sama sih. Cuman kalau kita lihat kodenya, ini ada disisipkan tanda BR ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir untuk fungsi pengolahan stringnya. Jadi ini ada substring ya, atau substring. Jadi kita bakal mengambil sepotong dari teks itu atau dari string itu. Dimulai dari mana? Awas, ini mulainya dari 0 loh ya. Karakter pertama itu 0. Dan kemudian sepanjang apa gitu, seberapa panjang. Nah, nanti ini misalnya kalau mau ini mengolah dari NIM ya, ini kan udah jelas nih kayak misal ini kode fakultas, ini kode prodi, ini tahun angkatan dan kemudian ini nomor urutnya untuk angkatan itu. Nah, misalnya kita mau ngambil kode prodinya, itu kan berarti kan dimulai dari karakter kedua diambil 2. Makanya ini karakter kedua, awas. Karakter pertama itu 0, kemudian kita ambil 2. Ya nanti kalian bisa pakai switch misalnya. Ini saya beri contoh informatika saja ya. 05 gitu. Jadi bakal diambil, dipotong sejak karakter kedua sebanyak 2 karakter. Kemudian kita ya cari yang cocok. Oh 05 informatika. Berarti nanti keluarannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk pengolahan string atau pengolahan teks pada PHP ada banyak ya. Jadi nanti kalian bisa baca ini untuk ketentuannya dan ini fungsi-fungsinya. Nanti bakal ada di deskripsi. Oke. Selanjutnya, pengolahan tanggal dan waktu atau penulisannya ya lebih cocoknya. Kan masih terkait dengan tadi string penulisan. Ada dua fungsi yang akan kita bahas, ada date sama strftime gitu. Nah, untuk fungsi date, ini misalnya timestamp ya, atau detik sejak 1 Januari 1970, 0000. Nah, ini misalkan 2 Mei jam setengah 8 pagi ya. Nah, ini ada beberapa karakternya, D, M, Y, H, I, S. Nah, ini tuh apa? Ini tuh karakter-karakter untuk memformat. Nah, nanti yang jelas hasilnya seperti ini. Nanti kita masukkan D ini misalnya, D itu berarti tanggal 2 angka gitu misalnya. Nah, itu nanti punya maknanya sendiri-sendiri. Kalau misalnya mau biar tidak memakai itu, kalian bisa pakai tanda ini ya, garis miring. Nah, biar nantinya garing N, garing R-nya tadi itu tidak berubah menjadi karakter baris baru, kalian bisa pakai tanda petik tunggal, bukan petik ganda, seperti itu. Itu. Jadi nanti kalau mau lihat daftarnya nanti di sini ada banyak ya. Mungkin yang di sini. Jadi
Ini jadi format sama time zone. Kalau misalnya ini kosong bakal menampilkan waktu saat itu. Nah ini daftarnya. Daftarnya lumayan panjang. Nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan aja. Gitu. Oke. Itu untuk fungsi date. Sekarang untuk fungsi strftime ini tuh memformat waktu dan tanggal berdasarkan pelokalan saat ini. Seperti itu. Jadi ya hasilnya nanti seperti ini. Jadi dalam bahasa Indonesia dalam WIB. Nah, jadi di sini ada set lokal, itu berarti mengatur pelokalannya apa gitu. Nanti ini ada LCO ya. Jadi pelokalan untuk semuanya ya waktu ya penulisan mata uang, penulisan bilangan. Nah, itu nanti bakal menyesuaikan dengan pelokalan Indonesia. Jadi di sini ada kode untuk kode negara sama bahasanya. Seperti itu. Jadi yang ID kecil ini bahasa yang dipakai dan ID besar ini negaranya. Soalnya kan nanti ada misalnya Inggris Amerika atau Inggris Inggris gitu kan. Nanti ada ENUS, ada ENUK misalnya. Atau mungkin Inggris Australia itu nanti beda lagi gitu kodenya. Nah, ini untuk zona waktu yang kita pakai itu nanti bakal Asia Jakarta. Ini berarti WIP ya. Jadi nanti ada daftarnya juga untuk mengatur ini zona waktunya. Nah, ini sama seperti tadi ya, 2 Mei pukul setengah 7 pagi. Nah, nanti kodenya, awas. Kalau yang tadi kan di date ini kan langsung ya, tiap karakter itu punya makna sendiri. Kalau dalam STR F-time ini, itu diberi tanda persen seperti ini. Jadi, ketika menulis hari ke itu tidak harus apa ya, memberi tanda khusus seperti ini. Nah, langsung tulis soalnya nanti harus di tanda persen. Kalau misalnya mau nulis persen gimana gitu. Kalau misalnya mau nulis persen ya berarti persennya di double gitu. Ya kan nanti bukan tanda persen gitu. Ini kalau mau nulis tanda persennya ya. Ini sama kalau misalnya mau nulis garis miring gimana ya, garis miringnya di double gitu ya. Gitu. Jadi itu untuk video kali ini untuk bagian kedua praktikum PMWeb ke-9 ya. Jadi kita sudah belajar tentang string atau teks untayan karakter itu dan juga belajar tentang penulisan tanggal dan waktu. Dan terus untuk ini yang bakal ditulis nantinya. Ini ya. Ya. Oke. Jadi itu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.